Ini adalah pagi musim gugur yang sejuk di Rome, Georgia, ketika seorang petugas polisi yang berpatroli di sekitar Heritage Park melihat sesuatu yang aneh. Sebuah mobil tergantung di tepi tanggul, bagian depannya terendam di perairan dangkal sebuah sungai kecil. Petugas yang merespons melacak pemilik mobil tersebut, Randy Davis. Dia memberitahu mereka bahwa putranya, Aaron William Davis, yang berusia 21 tahun, adalah orang terakhir yang mengendarai mobil itu, tapi Aaron tidak ada di dalamnya. 2 hari yang lalu, Aaron memulai perjalanan darat dari rumahnya di Cumming, Georgia ke Alabama untuk mengunjungi pacarnya. Tapi dia berencana singgah di Rome terlebih dahulu untuk mengunjungi teman lamanya dari SMA, Brandon Reisner, yang berusia 21 tahun. Brandon dan Aaron juga kuliah di universitas yang sama, meskipun Brandon keluar setelah semester pertama karena mengalami masalah kesehatan mental. Ayah Aaron, Randy, memberitahu polisi bahwa dia tidak bisa menghubungi Aaron sejak kemarin, dan sekarang mobilnya telah ditemukan tanpa Aaron di dalamnya. Dia khawatir. Dia secara resmi melaporkan Aaron hilang. Polisi sekarang harus mencari Aaron, dan tujuan pertama mereka adalah tempat di mana Aaron seharusnya berada, yaitu di rumah Brandon Reisner. Hey, ada apa? Baik, semua berjalan lancar. Petugas melacak Brandon Reisner di rumah yang dia tinggali bersama orang tuanya. Mereka berharap bisa mempersempit pergerakan terakhir Aaron yang diketahui. Brandon tampaknya sedang sendirian di rumah. Kami mulai minum sekitar jam 12 kemarin. Ya, maksudmu kamu dan Aaron kan? Ya, aku dan Aaron. Ada orang lain bersama kalian? Dan kami pergi ke bar-bar suatu saat di malam hari. Dan aku sudah membeli beberapa anggur merah. Ya, Kurasa itu setelah pulang kerja, karena aku bekerja hari itu. oke. Dan kami kembali ke sini. Kami sedang mengemudi pulang ke rumah. Lalu kami mulai minum anggur merah. Dia tidak terlalu sering minum, jadi Ya, Dia sudah naik ke atas. dan di sana ada muntah di mana-mana. Itu ada di toilet. Dia berdiri sambil muntah, entah kenapa. Lalu aku turun ke bawah dan dia bilang padaku bahwa maksudnya dia tidak butuh bantuan apapun. Brandon berulang kali menekankan bahwa temannya sedang mabuk, dan dia juga ingin polisi tahu tentang cedera di tangannya yang dia sebutkan tanpa diminta. Aku turun ke bawah, menjatuhkan sebuah botol. Jari kelintingku teriris. Dan aku pergi ke klinik yang menangani kasus mendesak pagi ini. Dan ya, aku membalutnya, mandi, lalu tidur. oke. Dan kemudian terbangun sekitar jam 1 atau 2 pagi. Sekitar waktu itu, dan mobilnya sudah tidak ada. Sejauh ini, polisi tidak punya alasan untuk mencurigai adanya tindakan kriminal, dan Brandon tampaknya tidak punya sesuatu untuk disembunyikan. Apakah Anda keberatan jika kami memeriksa bagian dalam rumah? Tidak. Tidak masalah sama sekali. Jadi kamu tidak keberatan kalau kami masuk ke sana dan lihat-lihat? Di dalam rumah Reisner tidak ada yang tampak aneh, tapi ada satu hal yang menarik perhatian petugas yang melakukan penggeledahan. Maaf Brandon, aku tahu aku banyak bertanya padamu. Aku punya satu pertanyaan lagi. Apakah ada bagian di rumah ini yang jarang kamu kunjungi? Ruang bawah tanah. Oke. Dump loading. Tapi di sana ada Yang- udara. Yang ada kuncinya di dalam pintu yang di Oh sini. iya, Oke. yang di atas sana, tapi ke kanan. Aku jarang ke sana, karena itu loteng yang menyeramkan. Meskipun Brandon bilang dia jarang masuk ke kamar di lantai atas, dia bilang Aaron tidur di sana tadi malam. Kamar mandinya ada di atas. Dia naik ke sana untuk memeriksa. Aku mengerti. Ya Tuhan. Setelah menaiki tangga sempit, petugas itu melihat-lihat ruangan. Spray telah dilepas dari tempat tidur dan ada perlengkapan pembersih serta penyedot debu yang berserakan. Tapi ada sesuatu yang janggal dengan situasi ini. Petugas itu memanggil rekannya naik untuk melihat sendiri. Ada banyak darah di samping tempat tidur juga. Jauh lebih dari sekedar muntah. Sampai ke sini juga. Sepertinya sudah lama di sana, tapi mungkin saja dia muntah darah, kurasa. Itu juga kelihatannya begitu. Lihat semua itu. Aneh kok dia muntah darah sebanyak itu.
Belum lagi, kalau dia keracunan alkohol, dia tidak akan bisa bangun dan bergerak pagi ini. Apalagi jam 2 atau 3 pagi. Iya. Iya, di samping. Itu tidak masuk akal. Ini masih basah. Sebaiknya kamu kesini. Kami menemukan cukup banyak darah di lantai. Dan ada darah di benda ini juga. Di dinding. Di benda di dinding itu. Di seluruh sini, di sisi lain lantai, di atas karpet. Ya. Ya, kita akan pergi dari sini dan kembali ke luar. Sama seperti yang kita lakukan dengan orang yang lain. Barusan juga menaburkan bubuk di situ. Jumlah darah yang ditemukan di kamar tidur lantai atas mencurigakan. Para petugas meninggalkan kamar loteng berharap untuk tidak mencemari apa yang mungkin sekarang menjadi tempat kejadian perkara. Apakah kamu ingin pergi dan melihatnya? Keluar dari sini. Kita bisa memanggil penyidik. Periksa sisa ruangan, cari korban, lalu keluar. Spray ada di sini. Iya, ada darah di atasnya. Saat para petugas terus menggeledah rumah, Brandon Reisner tiba-tiba melakukan tindakan yang mengejutkan. Ia Hei, kamu yang menangani pusat komunikasi. Ini badge yang ini. Di mana ukuran terakhirmu 47? Pusat terakhir terlihat area Laporte di Collinwood. Kemeja berwarna gelap. Ya, ujung rambutnya merah. Kamu mau lanjutkan ini? Apakah kamu kebetulan melihat seseorang berlari melewati rumahmu ke arah sini? Tidak, saya belum lihatnya. Oke, kalau kamu melihat anak kurus tinggi memakai kaos gelap, tolong hubungi kami ya. Pasti akan saya lakukan. Baik, terima kasih. Saat para penyelidik berkumpul di lokasi, petugas yang merespons menjelaskan situasi suram yang terjadi. Saya naik ke atas, menemukan semua darah, lalu memanggilnya untuk naik bersama saya. Jadi kami menyisir area dengan pola berkelok, seperti sekarang ini. Langsung pergi, seperti dikejar setan. Ya, dia sedang mencuci spray. Saya pikir dia mendengar saya saat saya bilang, spray ada di pengering, dan saat itulah dia kabur. Saya bahkan tidak melihat dia lari. Dia pasti bersembunyi di samping, di belakang rumah seseorang atau mobil atau sesuatu. Dia masih ada di sekitar sini. Dia sebenarnya tidak terlalu mengenal daerah ini. Jadi, dia memang baru di sini, dari yang saya pahami. Saat polisi menyisir lingkungan untuk mencari Brandon, seorang tetangga berhasil menghubungi ayah Brandon, Jeremy Reisner, yang sedang berada di luar kota. Halo Pak, saya Letnan Sailor dari kepolisian. Halo, saya Jeremy Reisner, pemilik rumah. Saya Brandon. Ya, kami mungkin perlu bicara dengan Brandon. Apakah Anda tahu di mana dia? Tidak, saya kira dia masih di rumah. Tadi, kami sudah menyuruh dia untuk mungkin berkeliling ke daerah-daerah tempat mereka biasanya nongkrong dan mencoba mencari Aaron. Kerja untuk menghubungi dia. Kami masih sekitar 1 jam lagi dalam perjalanan ke sana. Akhirnya, Jeremy tiba di lokasi dan berbicara singkat dengan polisi, tetapi dia bersikeras bahwa dia tidak tahu di mana Brandon berada. Ya, kita tidak tahu. Beberapa petugas sudah masuk dan tidak ada penilaian yang jelas. Malam tiba, dan masih belum ada tanda-tanda Brandon. Jeremy Reisner kembali ke rumah untuk meminta informasi lebih lanjut kepada polisi dengan ponsel Brandon di tangannya. Selama ada buktinya, perkelahian. Kau tahu, pada titik ini, aku benar-benar tidak tahu.
Begitulah. Itu mungkin saja. Apakah ada kaca pecah di atas sana? Aku tidak melihat ada. Tapi aku tahu aku melihat pintu yang lain. Baiklah, biar aku catat dulu. Terima kasih. Baiklah. Apakah kamu punya surat perintah yang mencakup ponsel itu? Tidak, kami harus mendapatkannya nanti. Kami sedang mengurusnya soal itu. Jadi saya sudah memeriksanya, dia sudah menghubungi polisi. Mereka bertanya apakah mereka pernah beberapa pesan bolak-balik. Ada sesuatu yang membantu. Saya masih bisa berfungsi. Tidak, saya tahu. Ya, saya di seluruh rumah di Haris. Jadi saya tidak tahu. Saya ingin kamu ikut dalam hal ini. Saya tidak tahu. Itu merepotkan. Saya mengerti. Mereka cari ya, saya kan terus menonton. Jeremy memberitahu penegak hukum bahwa dia dan istrinya menemukan ponsel itu saat mereka sedang mencari Brandon, tetapi dia menolak untuk menyerahkan ponsel itu tanpa surat perintah, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa dia tahu lebih banyak daripada yang dia ungkapkan. Bagaimana itu bisa terjadi? Saya akhirnya mendapatkan ponselnya. Dia bilang dia menemukannya, Brandon bilang dia menemukannya, di mana dia menemukannya. Dia sedang berbicara dengan istrinya di telepon, dan istrinya sedang mencari di sekitar St. Mary's dan sebagainya. Jadi mungkin mereka bertemu dengan anak mereka. Dan aku tidak tahu. Aku menemukannya. Tentu. Ya, siapa yang menemukan ponsel? Seperti... Hanya... Ya, bahkan jika kamu punya Find My iPhone, itu tidak terlalu akurat. Sampai kamu bisa bilang, nah, ini dia, gitu. Layarnya juga tampak tidak pecah, yang berarti kemungkinan besar tidak jatuh saat dia berlari. Tapi itu tetap saja mengenai. Jadi, rumput ayah menyerahkan anaknya di mana dia berada, dan dia tidak tahu. Saya tidak tahu. Tidak ada yang seperti itu. Saya tidak tahu. Bukan padamu. Kau pikir dia menutupi perbuatannya? Menurutmu mereka mungkin hanya mencoba mendapatkan keuntungan, bro. Ini cukup sederhana, kecuali di mana korbannya dan di mana pembunuhnya. Di mana? Di mana tersangkanya? Setidaknya satu dari pertanyaan ini terjawab beberapa jam kemudian ketika Brandon Reisner muncul di kantor polisi bersama ayahnya Jeremy dan ibu tirinya Rachel untuk menyerahkan diri. Rachel, Jeremy, kalau kalian bisa duduk di sini, saya akan membawanya ke belakang dan kita akan bicara. Lalu, kalian punya beberapa pertanyaan. Apakah kamu ingin bicara secara pribadi? Kamu harus mengirim seseorang untuk mencari mayatnya. Oke. Heyo, aku akan kembali sebentar lagi, oke? Baiklah, kalau kalian mau duduk dulu, aku akan segera kembali menemui kalian, oke? Aku. Brandon dibawa ke ruang interogasi, di mana para penyidik sangat ingin mendengar apa yang akan dia katakan. Sebelum kami mengajukan pertanyaan apapun, Anda harus memahami hak-hak Anda. Anda berhak untuk tetap diam. Apapun yang Anda katakan dapat digunakan melawan Anda di pengadilan. Anda berhak untuk berbicara dengan pengacara, untuk meminta nasihat sebelum Anda ditanyai, dan memiliki pengacara tersebut bersama Anda selama proses interogasi. Saya ingin berbicara dengan pengacara. Anda ingin berbicara dengan pengacara. Meskipun Brandon tidak mau bicara, polisi dapat menahannya dengan tuduhan menghalangi petugas karena dia melarikan diri dari tempat kejadian setelah ditemukannya spray tempat tidur yang berlumuran darah. Sementara itu, ayah dan ibu tiri Brandon sedang menceritakan versi mereka. Pagi ini saya mendapat telepon dari Brandon. Baik, mari kita tanyakan satu hal. Jadi begini, Brian. Dia tidak ingin ayah mengetahuinya saat aku sedang di atas. Itu saja yang kami dengar hari ini. 1 atau 2 jam berlalu. Atau ibunya menelpon kami. Atau saya langsung menelpon Brandon kembali setelah penangkapan itu. Jadi kamu tahu, kami sudah menikah. Hanya saja, kamu tahu, kami punya keluarga sendiri. Dan kami diberitahu bahwa Aaron sering kabur, berlarian, menghindari polisi. Ia sudah pergi. Sebagian besar waktu, kamu tahu. Memang benar, sejak dia diculik. Ia sudah berlarian sejak dia diculik. Dan dengan itu, datanglah orang-orang yang mencarinya. Mereka bilang sudah lama tidak melihatnya. Mereka tidak mengerti. Dan itulah yang harus saya jalani. Dan saya tahu dia terganggu dengan kekerasan itu karena dia mengalami serangan kecemasan. Dia juga memiliki pikiran untuk bunuh diri. Dia mengalami penglihatan tentang dirinya dipaksa untuk berbicara. Saya tidak tahu apakah saya mengingat kejadian-kejadiannya dengan benar. Jeremy Reisner membagikan informasi penting lainnya kepada polisi. Sekarang banyak hal yang terjadi. Apakah ada sesuatu yang bisa kami lakukan untuk membantu Anda saat ini? Dia sedang membakar mayatnya.
Aku bisa mengajakmu ke sana. Coba menunjukkannya kepadamu. Aku bisa coba tunjukkan. Kamu bisa menunjukkan kepada kami area umumnya? Ya, ada pemakaman tua di atas bukit. Kamu belok kiri. Itu bangunan merah, itu lonceng merah. Sesuatu seperti lonceng merah. Aku bisa menyumbu. Saya membuat ceritanya jadi benar. Setelah diskusi mereka dengan Jeremy Reisner, para penyelidik berhasil menemukan tubuh Aaron yang telah dikubur di kuburan dangkal di sebuah pemakaman tua. Baik, Brandon. Saya sudah bilang sebelumnya, kamu ditahan karena tindakan menghalangi petugas saat kamu lari dari mereka tadi. Sekarang kamu akan didakwa dengan pembunuhan, penganiayaan berat, perintangan, dan menghambat penyelidikan pembunuhan. Terima kasih, John. Terima kasih, Jeff. Brandon tidak bereaksi terhadap kabar bahwa dia didakwa atas pembunuhan sahabat dekatnya, Aaron Davis. Dia dibawa ke penjara dan diproses. Butuh waktu lebih dari 1,5 tahun sebelum dia muncul di pengadilan untuk menanggapi tuduhan terhadapnya. Secara keseluruhan, Brandon Reisner menghadapi 12 tuduhan. Selain tuduhan pembunuhan dengan niat jahat, 2 dakwaan pembunuhan saat melakukan tindak pidana berat dan penganiayaan berat. Dia didakwa dengan penganiayaan berat, menyembunyikan kematian orang lain, meninggalkan mayat, pencurian, pemindahan bagian tubuh dari lokasi kematian, memanipulasi barang bukti, dan menghalangi petugas. Pada bulan Juni 2024, Brandon Reisner tiba di sidang untuk menyatakan sikap atas dakwaan. Dan dia bukan lagi pemuda kurus berusia 21 tahun yang dulu melarikan diri dari polisi. Hari ini kita berada di sidang negara bagian Georgia melawan Brandon. Bagus untuk mereka yang bijaksana. Aaron William Davis, berusia 21 tahun, ketika dia dibunuh secara brutal oleh terdakwa. Antara tanggal 11 dan 12 November 2022 di rumah orang tuanya di Collingwood Drive di Floyd County. Brandon Christopher Reisner melakukan penyerangan terhadap Aaron William Davis dengan benda tajam, dengan niat untuk membunuh dan dengan niat jahat. Dengan menikamnya berulang kali di kepala, leher, tubuh, dan anggota badan, menyebabkan cacat dan akhirnya menyebabkan kematian Aaron. Kemudian, untuk menutupi kejahatannya, terdakwa mencoba memotong-motong tubuh korban dan dalam prosesnya mengeluarkan sebagian usus halus yang tidak pernah ditemukan. Akhirnya, dia memindahkan tubuh Aaron ke area berhutan dan mengubur Aaron di kuburan tanpa tanda di bawah pohon tumbang dan rambatan anggur. Bagaimana pengakuan Anda atas tuduhan ini, bersalah atau tidak bersalah? Bersalah. Hakim menerima pengakuan tersebut dan orang-orang terdekat Aaron Davis dapat merasa tenang karena tahu bahwa pembunuhnya telah mengakui kejahatannya. Namun, mereka harus menunggu 1 bulan lagi untuk mengetahui nasib Brandon Reisner dan untuk berbicara di pengadilan tentang rasa sakit yang telah ia sebabkan. Kita berada di sini sore ini untuk sidang vonis dalam kasus negara bagian Georgia melawan Brandon Reisner. Tuan Reisner telah mengaku bersalah pada 20 Juni 2024. Negara menuntut hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Jadi, jaksa memaparkan fakta-fakta kasus di hadapan hakim, menekankan kebrutalan luar biasa dari tindakan terdakwa serta motifnya yang sangat mengejutkan. Pertama, ini sudah direncanakan sebelumnya. Ini bukan tindakan kekerasan acak atau kejadian yang terjadi secara kebetulan. Ini adalah sesuatu yang sudah dipikirkan oleh terdakwa setidaknya sejak awal musim gugur. Dia telah mengonsumsi makanan yang mengandung ganja dan menyaksikan sebuah ramalan di mana dia merasa Tuhan mengatakan kepadanya bahwa dia harus membunuh sahabatnya atau berhubungan seks dengan ibu tirinya. Jadi dia berpikir akan ada lebih sedikit kepuasan pribadi jika membunuh Aaron. Jadi Aaron menelpon terdakwa hari itu untuk memberitahu bahwa dia akan datang ke kota. Dan ketika terdakwa menerima telepon itu, dia menganggapnya sebagai tanda takdirnya karena orang tuanya sedang keluar kota dan Aaron akan sendirian bersamanya di rumah. Brandon menjalani evaluasi psikiatri setelah penangkapannya untuk menentukan kondisi mentalnya pada saat kejahatan terjadi. Selama evaluasi ini, dia menceritakan kembali ingatannya tentang pembunuhan tersebut. Aku tak ingat satupun pikiran yang terlintas. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku sudah punya rencana. Aku naik ke atap dan menyintai mangsaku. Aku berubah menjadi makhluk yang dikuasai naluri hewani seperti dalam mimpi. Aku melihat dia sedang berbaring di tempat tidur di sana. Aku bersembunyi di balik pilar sebentar untuk memastikan dia tidak melihatku. Dan terdakwa melaporkan bahwa dia mulai merasakan emosi untuk pertama kalinya saat dia membunuh Aaron. Tapi kemudian dia mengatakan, satu-satunya emosi yang aku rasakan adalah terkejut bahwa aku bisa melakukannya, atau bahwa aku bisa mengubah realitasku begitu drastis hanya dengan satu tindakan. Ini adalah kata-katanya tentang bagaimana perasaannya saat dia membunuh sahabatnya.
Jaksa menggambarkan seorang pembunuh yang tahu apa yang dia lakukan itu salah, tapi tetap melakukannya. Mereka juga menjelaskan langkah-langkah yang dia ambil untuk menutupi kejahatan tersebut. Dia memang pergi ke Walmart sekitar pukul 6 sore hari itu, di mana dia membeli lakban. Dan kita tahu bahwa lakban itu digunakan untuk membungkus tubuh Aaron. Dan kemudian setelah malam tiba, dia mulai membuang barang bukti di berbagai tempat sampah acak di sekitar Rome. Ia pergi ke area hutan di dekat Tamlin Drive untuk mengubur Aaron agar tidak ditemukan. Sabtu pagi, dia mulai melakukan serangkaian kebohongan dan upaya menutupi kejahatannya, di mana dia mulai memberitahu banyak orang bahwa Aaron telah pergi di tengah malam. Semua ini adalah langkah-langkah yang sudah diperhitungkan olehnya, yang menunjukkan bahwa dia tahu persis apa yang telah dia lakukan itu salah. Dan dia mengambil langkah-langkah hati-hati agar tidak terdeteksi dan dengan demikian menghindari segala bentuk tanggung jawab atas tindakannya. Sebagai bukti perencanaan, jaksa membacakan beberapa riwayat pencarian internet Brandon baik sebelum maupun setelah pembunuhan. 11 November, hari Jumat. Pada titik ini, Aaron sudah meninggal. Terdakwa sudah membunuh Aaron. Dan dia terus-menerus mencari spray dan selimut. Lebih dari 20 kali pencarian untuk spray dan selimut. Yang dia coba lakukan adalah mencari pengganti spray dan selimut yang pada akhirnya akan digunakan untuk mengubur Aaron. Dia mencoba mencari satu set pengganti agar kamar tidur terlihat tidak berubah, dan sekali lagi untuk menutupi kejahatannya. Berikut lanjutan pencariannya pada hari itu. Dan saya akan menyoroti beberapa di antaranya saja. Penghilang noda profesional. Apakah Walmart punya lakban? Gejala skizofrenia. Asam Florida. Lokasi terpencil terbaik, cara menguras mesin cuci, dan lebih banyak pencarian untuk spray dan selimut. Dan semua ini menunjukkan bahwa dia sedang berusaha menutupi kejahatannya. Baiklah, jadi pada hari Sabtu, 12 November, Dia masih mencari jasa pembersih karpet. juga restorasi kerusakan akibat air dan sebuah perusahaan bernama Chattanooga Blood Spill Cleanup, serta cara membersihkan darah dari karpet. Dalam beberapa hari menjelang kejadian ini, ia juga melakukan beberapa pencarian internet yang menarik. Salah satunya adalah buku One Flew Over the Cuckoo's Nest. Itu adalah buku yang terkenal, tapi premisnya adalah seseorang akan dihukum karena kejahatan serius, dan jadi mereka pura-pura gila agar bisa masuk rumah sakit jiwa daripada di penjara. Ia juga beberapa kali mencari 10 tips untuk menghadapi rasa bersalah. Setelah pembunuhan itu, Brandon juga membuat daftar tugas. Saat aku sampai di rumah, jadwalkan 3 lagu terakhir. Itu adalah referensi ke saluran YouTube miliknya di mana dia memang mengunggah musik. Dia menulis cukup banyak lagu dan membawakannya, serta mengunggah beberapa di antaranya di saluran YouTube miliknya. Nomor 2, menyedot debu. Nomor 3, cucian. Nomor 4, mandi di kamar mandi saya. Itu penting karena Aaron dipotong-potong di kamar mandi tamu. Jadi dia membuat pengingat untuk dirinya sendiri agar mandi di kamar mandinya sendiri dan bukan di kamar mandi yang dia gunakan untuk mencoba memotong tubuh sahabatnya. Dia juga bilang untuk mandi berendam. Jadi sekali lagi, ada obsesi dengan kebersihan. Mungkin untuk mencoba menghilangkan bukti yang mungkin masih menempel di tubuhnya. Dan sekali lagi, menyedot debu dan mencuci pakaian, ini kembali berkaitan dengan usahanya untuk menutupi jejak. Tapi kemudian dia juga mengirim pesan. Dia membuat pengingat tertulis pada dasarnya untuk menciptakan alibi melalui pesan teks kepada ibu tirinya Rachel Dengan mengatakan, kirim pesan ke Rachel bahwa Aaron muntah parah. Aku pikir ada sedikit darah di dalamnya. Aku terbangun dan dia sudah tidak ada. Item pertama dalam daftar tugas Brandon yang merujuk pada musiknya memberikan lebih banyak wawasan tentang ingatan Brandon terhadap pembunuhan Aaron. Ini tampaknya adalah beberapa lirik yang dia tulis untuk sebuah lagu. Dan yang ingin aku soroti ada di sini. Dia berteriak sampai tersedak, lidah dan darahnya sendiri. Teriakannya berubah menjadi suara berdeguk saat dia menelan lidahnya sendiri. Saya yakin terdakwa sedang menggambarkan kematian Aaron. Brandon juga telah menulis lagu sebelum pembunuhan itu. Pihak penuntut berargumen bahwa ini adalah bukti kurangnya penyesalan dari dirinya. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, entah kamu membunuh seseorang atau mencintai seseorang, kamu tidak bisa merencanakan masa depan. Tuhan yang memutuskan untukmu. Tidak apa-apa jika kamu menganggap aku hanya mainan kecil saja. Dan jika ini mencerminkan filosofinya, itu adalah filosofi yang berbahaya. Itu adalah filosofi yang menghindari semua tanggung jawab.
Pada sidang pembacaan vonis inilah, orang tua dan pacar Aaron Davis diberi kesempatan untuk memberitahu hakim tentang kehilangan yang mereka alami akibat perbuatan Brandon Reisner. Aaron Davis adalah dan tetap menjadi cinta dalam hidup saya. Saya tidak akan pernah sama lagi setelah mengenalnya. Dia mencintai saya, dan saya mencintai dia. Saya bisa menceritakan 100 kisah cinta, dan itu pun tidak akan cukup untuk menggambarkan betapa luar biasanya dia. Kami punya begitu banyak rencana untuk masa depan kami, dan kehidupan yang sedang kami bangun bersama. Kami ingin sebuah pernikahan di mana kedua keluarga kami bisa berkumpul untuk merayakannya. Untuk hadir saat dansa pertama kami. Kami ingin menikah untuk kehidupan ini dan selamanya. Tapi, karena seorang pria yang dia sebut sahabatnya, yang pastinya akan menjadi salah satu pendamping pengantin prianya, Aaron, dan aku tidak akan pernah memiliki kesempatan-kesempatan ini. Selama bertahun-tahun, aku sudah memasak dan menyajikan ribuan makan malam untuk Brandon di rumahku. Dan dia sering menginap di rumahku, berkali-kali. Sepertinya dia lebih sering menghabiskan waktu di rumahku daripada di rumahnya sendiri. Brandon telah merenggut nyawa Aaron dengan membunuhnya dan menghancurkan hati kami serta menghancurkan hidup kami. Aku menangis setiap hari selama 1,5 tahun. Aku sulit tidur sejak Aaron dibunuh, dan ketika aku bisa tidur, aku sering mimpi buruk tentang Aaron yang ditikam sampai mati. Brandon menikam Aaron sampai mati. Dia juga menikam Randy, Luke, Lorelai, Phoebe, dan Micah, dan menusuk hatiku. Dia telah menghancurkan hati kami. Kami sangat hancur oleh perbuatan jahat Brandon. Bagaimana kami bisa terus mempercayai siapapun sepenuhnya setelah menyaksikan seseorang yang begitu kami percayai dengan kejam membunuh dan mengeluarkan isi perut putra saya? Luka psikologis akibat pengkhianatan dari seseorang yang kami perlakukan seperti anak atau saudara sendiri tidak dapat diperbaiki. Setiap kali saya mendengar putra saya, Mike, bicara tentang membunuh lawan dalam permainan video, saya merasa sakit. Sekarang saya bekerja dengan orang lanjut usia di pusat hunian lansia yang secara alami suka berbicara, dan ketika saya berbincang, mereka selalu menanyakan berapa banyak anak yang saya miliki. Alih-alih menjawab 5 yang sebenarnya benar, saya biasanya harus menjawab 4 karena saya tidak ingin membahas hal itu dengan mereka. Saya tidak perlu membebani mereka dengan apa yang sedang terjadi dalam hidup saya. Tapi itu adalah tantangan bagi saya. Saya tidak akan pernah sepenuhnya memahami apa yang menyebabkan hal ini. Tapi saya tahu bahwa saya tidak bisa lagi merekomendasikan agar Tuan Reisner diizinkan bebas. Saya percaya pada keadilan dan belas kasihan. Saya percaya bahwa keadilan akan paling terpenuhi karena Aaron tidak akan kembali. Keadilan terbaik adalah terdakwa tidak pernah diizinkan keluar dari tahanan lagi. Saya berharap dia bisa mendapat belas kasihan Tuhan dan mencari pertolongan selama dalam tahanan agar bisa memohon belas kasihan Tuhan pada waktu yang tepat. Orang tua Brandon mengatakan mereka juga telah menderita akibat perbuatan anak mereka, tetapi mereka masing-masing mendekati hakim untuk membela Brandon. Saya sadar bahwa sebagian besar orang di ruangan ini dan yang menonton di televisi itu sedang melihat seorang pembunuh. Dan mereka akan melihatnya sesuai pandangan mereka. Apa yang tidak mereka lihat? Apa yang tidak akan pernah mereka lihat adalah kebahagiaan yang dia bawa ke dalam hidup kami pada hari dia lahir. Dia adalah orang yang baik dan lembut yang nyaris tak pernah menunjukkan tanda-tanda kekerasan dalam hidupnya. Dia hanya menunjukkan kebaikan. Kami sangat yakin bahwa tindakan Brandon bukanlah hasil dari niat jahat, melainkan merupakan akumulasi dari kondisi kesehatan mentalnya. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa dia menerima perawatan dan dukungan berkelanjutan yang dia butuhkan untuk mengelola penyakitnya. Kami memohon belas kasih dan pengertian Anda dalam memahami dampak mendalam yang ditimbulkan kesehatan mentalnya terhadap perilakunya. Saya adalah ibunya Brandon. Dan saya ingin memulai dengan mengatakan betapa saya sangat menyesal atas kehilangan yang dialami Davis. Dan saya membawa kesedihan itu bersama saya setiap hari. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Malam tragis itu. Aku masih sulit percaya bahwa Brandon bisa melakukan ini. Aku berbicara dengannya beberapa kali seminggu, dan yang kulihat hanyalah anak laki-laki yang sama yang kukenal dan kucintai. Satu-satunya cara aku bisa menerima kenyataan bahwa putraku melakukan tindakan mengerikan ini adalah dengan mengakui bahwa Brandon menderita gangguan mental yang parah.
Pengetahuan itu adalah satu-satunya hal yang membuatku bisa menerima bahwa Brandon berada di tempat yang seharusnya untuk saat ini. Tindakannya menyebabkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga Davis, dan dia akan menanggung akibat atas tindakannya itu. Saya memohon agar Anda mempertimbangkan untuk memberinya harapan akan masa depan di luar penjara suatu hari nanti, sehingga dia bisa kembali ke keluarga yang mencintainya dan yang peduli padanya. Saya mohon pengertian Anda. Dan yang terpenting, saya memohon agar masih ada harapan. Setelah pernyataan dari keluarga korban, hakim meminta istirahat singkat sementara ia mempertimbangkan hukuman untuk Brandon Reisner. Apakah rehabilitasi mungkin dilakukan? Atau apakah Brandon pantas menghabiskan sisa hidupnya di penjara tanpa harapan untuk melihat dunia luar lagi? Saya telah mempertimbangkan semua fakta dan keadaan dari kasus ini, serta argumen para penasihat hukum. Dan saya telah sampai pada kesimpulan bahwa keadilan mengharuskan Tuan Reisner dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat untuk dakwaan pertama. Dan itulah yang akan saya lakukan. Dan itu didasarkan pada premeditasi, cara kematian, dan upaya untuk menutupi semua tindakan tersebut. Nasib Brandon Reisner kini telah ditentukan. Setelah menyampaikan keputusannya, hakim berbicara kepada hadirin di ruang sidang untuk terakhir kalinya. Kedua pemuda ini telah dicintai sepanjang hidup mereka. Dan saya tahu kalian semua sedang mengalami kepedihan yang luar biasa, termasuk keluarga Reisner. Tapi kepedihan keluarga Aaron jauh melebihi itu. Kehilangan putra yang masih muda karena dibunuh secara brutal adalah sesuatu yang tak terbayangkan. Brandon Reisner akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Keadilan telah ditegakkan untuk keluarga Aaron Davis, tetapi tidak ada yang bisa mengembalikan putra dan saudara mereka. Dalam pidato penghormatan terakhirnya untuk putranya, Ibu Aaron berkata, "Aaron, kamu sangat dicintai, kamu sangat dirindukan dan akan selalu dirindukan. Kami tidak ingin melanjutkan hidup tanpa kamu. Kami akan sangat merindukan Aaron. Kami sangat menghargai waktu yang kami miliki untuk menikmati kehadirannya di dunia ini."